Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, eh, adik-adik mahasiswa, ya berhubung minggu ini kita bertemu di bulan suci Ramadan, ya tepatnya pertemuan kedua, ya, yang mana pertemuan kedua ini kita melaksanakan pembelajaran secara online, ya, karena berhubung dalam kondisi bulan suci Ramadan. Baik, adik-adik mahasiswa, kita hari ini bertemu di pertemuan kedua. Ya, adapun pokok bahasan yang akan coba kita bahas adalah siklus hidup sistem dan pengembangan sistem informasi. Nah, sesi ini membahas konsep siklus hidup sistem dan bagaimana hal ini diterapkan dalam pengembangan sistem informasi, ya. Nah, sistem informasi ini salah satu nanti ketika kalian pembuatan laporan PKL, ya, di mungkin di semester 5 atau 6 nanti setiap tim PKL itu kita harapkan, ya, mampu membangun sebuah sistem informasi sederhana yang mana nanti sistem informasi itu wajib kalian presentasikan di tempat kalian PKL, ya, seperti itu. Nah, nanti di beberapa slide yang akan saya tampilkan adalah mungkin tahap-tahap, ya, tahap-tahapan atau fase-fase untuk persiapan kalian nanti membangun sebuah sistem informasi. Dilihat dari segi divisi, definisi dan konsep siklus hidup sistem, ya. Siklus hidup sistem merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk pertama merancang, kemudian yang kedua mengembangkan, kemudian ketiga mengimplementasikan, dan yang keempat memelihara sistem informasi itu sendiri. Jadi siklus itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian, ya. Nah, nanti kalian awalnya harus kalian rancang kira-kira sistem informasi apa yang akan kalian rancang. Kemudian setelah sudah mendapat gambarannya, selanjutnya masuk ke tahap pengembangan. Ya, di situ ada pembuatan tabel, ya, kemudian pembuatan database. Nah, selanjut itu selanjutnya kalian implementasikan, ya, hingga menjadi hasil sistem informasi yang sudah jadi. Dan akhirnya ada tahap pemeliharaan, ya, seperti itu. Kemudian siklus hidup sistem juga memastikan sistem informasi yang terstruktur dan efisien, memenuhi kebutuhan bisnis dan dijalankan secara efektif. Nah, diharapkan sistem informasi yang nanti akan kalian coba bangun, diharapkan sistem informasi itu mampu mengefisiensikan sebuah laporan atau pekerjaan, ya, yang dulunya mungkin manual, nah sekarang terkomputerisasi sehingga dapat mengefisiensikan waktu itu. Masuk pada tahapan siklus hidup sistem itu, ya. Nah, dalam tahapan ini nanti kita akan mencoba membahas 4 fase. Yang pertama adalah fase analisis kebutuhan, yang kedua tahapan fase desain sistem, yang ketiga tahapan fase implementasi dan pengujian, dan yang keempat adalah fase operasi dan pemeliharaan. Oke, yang pertama yaitu fase analisis kebutuhan. Nah, yang pertama adalah poin pertama yang perlu kalian perhatikan adalah memahami kebutuhan. Yang pertama, identifikasi dulu masalah yang terjadi
di tempat kalian PKL nanti. Kemudian apa tujuannya kalian bangun sistem informasi itu? Dan kira-kira persyaratan apa saja yang diinginkan? Nah, dalam pembangunan sistem informasi tadi, kita contohkan mungkin kalian ingin membangun sistem informasi absensi. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah analisis bisnis. Nah, yang pertama tinjau proses bisnis yang ada, kemudian catat alur kerjanya dan data yang relevan. Ya, pastinya nanti ketika kalian membuat sistem informasi, pastikan kalian menggunakan data-data yang relevan, yaitu memang memang data yang ada, jangan data yang tidak ada. Contoh, tadi kalian ingin membangun sistem informasi absensi sekolah, maka data yang kalian gunakan adalah data siswa dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Kalau kalian mengolah data absensi tingkat SMP. Yang terakhir dalam fase analisis yaitu analisis teknis, yaitu evaluasi infrastruktur teknologi yang ada dan persyaratan teknis. Nah, di sini juga kalian harus siapkan atau kalian perhatikan perangkat keras apa saja yang kalian butuhkan. Ya, apakah itu laptop, apakah itu PC, kemudian apakah sistem absensinya menggunakan barcode, apakah sistem informasi absensinya nanti terhubung secara online, maka kalian harus sediakan juga jaringan internet. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke fase desain. Nah, fase desain sini ya, pertama adalah arsitektur sistem. Kalian harus menentukan komponen sistem, kemudian hubungan dan alur data. Nah, contoh di sistem informasi itu ada hubungan dengan sistem informasi yang lain. Ya, kira-kira apa komponen yang perlu dihubungkan. Kemudian ada desain antarmuka, yaitu menentukan tampilan dan interaksi pengguna. Ya, kemudian yang ketiga adalah desain basis data, ya, menentukan struktur, skema dan hubungan data. Mungkin di sini ada hubungan antar tabel. Nah, di sini harus kalian perhatikan ya, seperti itu. Selanjutnya masuk kita ke fase implementasi dan pengujian. Nah, ini mungkin kalau sudah selesai ya, selesai dibuat sistem informasinya, maka yang di sini perlu perhatikan adalah yang pertama pengembangan sistem apabila nanti ada terjadi pengembangan ya. Kemudian ada yang namanya pengujian unit. Ya, harus diuji sistem informasi itu pada unit-unit tertentu yang nanti yang digunakan sistem informasi ini di bagian apa gitu. Kemudian pengujian integrasi ya. Di sini integrasi adalah mungkin hubungan ke ke bagian yang lain ya atau ke tabel yang lain. Dan yang terakhir adalah pengujian penerimaan. Ya, bagaimana sistem ini dapat diuji dengan sistem yang lain. Dap- Selanjutnya kita masuk ke fase operasi dan pemeliharaan. Nah, di fase ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah operasional rutin ya. Di sini menjalankan sistem informasi, kemudian memonitor kinerja dan menangani masalah. Nah, di sini nanti harus bisa dicatat. Ya, selama sistem itu berjalan, kalian harus bisa memonitor ya, apakah ada kendala ataukah ada masalah itu harus cepat ditangani ya. Karena kalau tidak cepat ditangani, nanti yang terjadi adalah program tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada namanya pemeliharaan preventif, yaitu memperbaiki bug, meningkatkan kinerja dan memperbarui sistem. Ya, mungkin di sini ada beberapa kode ya, coding yang mungkin masih debug. Nah, contoh hubungan antara satu tabel dengan tabel lain ada yang belum sempurna, makanya di sini diperlukan pemeliharaan, yaitu memperbaiki bug ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan ada adaptif, yaitu penerapan perubahan untuk memenuhi kebutuhan baru atau persyaratan bisnis. Nah, di sini mungkin nanti di tempat kalian PKL situ ada penambahan-penambahan untuk kebutuhan baru. Nah, disinilah diperlukannya pemeliharaan sistem
informasi itu. Selanjutnya ada tantangan dalam siklus hidup sistem. Nah, ini biasa terjadi. Nah, mungkin tantangan-tantangan nanti pada saat kalian membuat laporan PKL atau sistem informasinya nanti, yang pertama selalu aja yang menjadi masalah adalah kurangnya waktu dan sumber daya. Ya, mungkin nanti kalian sangat sulit untuk menentukan waktu kapan kalian mulai mengerjakan laporan sistem informasi kalian. Kemudian kendala atau tantangan yang berikutnya adalah keterbatasan anggaran. Ya, mungkin dalam nanti pembangunan sistem informasi absensinya kalian membutuhkan sebuah perangkat laptop, kemudian memerlukan perangkat scanner, scan barcode. Nah, itu kan harus dibeli ya peralatannya. Maka selalu aja terjadi yang namanya keterbatasan anggaran. Ataupun ketika nanti kalian menawarkan sistem informasi ini ke tempat kan PKL ya, pasti alasan pihak sekolah selalu mengatakan apakah ini ada biayanya gitu. Berapa yang harus kami keluarkan? Nah, itu biasa. Itu. Kemudian eh, tantangannya berikutnya adalah kurangnya komunikasi antar tim. Nah, ini nanti juga pasti akan terjadi ya. Dari mungkin 4 5 orang tim pembangun informasi yang ngerjain cuma 1 orang atau 2 orang. Nah, seperti itu biasa. Tapi diharapkan nanti diminimalisir agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tantangan adalah keengganan terhadap perubahan. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada tantangan dari pihak sekolah minta untuk ada penambahan menu. Nah, di sini sering terjadi kalian tidak merespon ya karena enggan untuk terhadap perubahan ya seperti itu. Selanjutnya pengembangan sistem informasi yang efektif. Nah, yang di sini yang perlu adalah yang pertama adalah perencanaan yang matang ya. Jika kalian nanti ingin melakukan pengembangan sistem informasi yang efektif, yang pertama harus memiliki perencanaan yang matang. Kemudian kalian juga harus mampu mempunyai komunikasi yang efektif ya dengan stakeholder atau tempat kalian PKL harus memiliki komunikasi yang baik ya. Kemudian harus bisa mengelola resiko ya. Contoh programnya dapat diterima atau ditolak oleh stakeholder itu harus mampu mengelola risiko. Dan terakhir adalah pengujian yang komprehensif, yaitu melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem informasi berfungsi dengan baik. Nah, itu harus dicek secara berkala ya, agar programnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian, peran siklus hidup sistem dalam proyek teknologi informasi, yang pertama adalah yang terpenting pengembangan sistem baru. Nah, yang kedua adalah peningkatan sistem itu, dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, jadi dalam siklus sistem hidup sistem, 3 poin ini tidak bisa dilepaskan. Mereka saling keterkaitan, yaitu pengembangan sistem baru, peningkatan sistem, dan pemeliharaan sistem. Dan terakhir, ringkasan dan kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah siklus hidup sistem merupakan kerangka kerja penting dalam pengembangan sistem informasi dengan memahami konsep, kemudian tahapan, dan tantangannya, kita dapat membangun sistem informasi yang efektif dan berkelanjutan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama harus kalian mampu memahami konsepnya, kemudian menguasai tahapan-tahapannya, dan mampu menguasai segala tantangannya. Jika 3 poin ini mampu kalian lewati, maka sistem informasi itu mudah-mudahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, baik. Demikianlah adik-adik eh, pertemuan kita pada malam hari ini ya. Semoga paparan yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Dan selanjutnya saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.